Selamat datang kembali di Abeng Podcast. Anjay. Kembali lagi. Kembali lagi di episode kembali lagi ke episode selanjutnya. Balik lagi ke kita di episode yang berapa nih? Aku lupa guys. Perkenalkan, aku Eca dari Hublu LBM. Dan aku Erwin dari RND. Dan aku Bagol dari RND. Nah, ini formasi podcasternya masih sama kayak episode sebelumnya. 4-4-3-3 kayak margin lapres salah aja ya? Bang. Oh iya. Kayak margin lapres aja. Efek lapres ini. Efek, iya emang sibuk 2 minggu ini full lapres guys. Ini curhat bentar aja ya. Di angkatanku tuh lagi sibuk lapres ini. Apa ya lapresnya? Metal. 3 matkul. 3 matkul. Mekanika getaran, terus mekanika fluida. Nah itu guys. Yang lagi kuliah di teknik mesin pasti relate lah sekarang tuh lagi lapres, terus lapresnya offline juga kadang-kadang pretesnya. Belum lagi ada masalah yang lain, Cak. Masalah apa lagi tuh, Gol? Kayak banyak masalah di hidup kita nih, Gol. Sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa merantau nih, pasti kan membutuhkan kendaraan nih. Kendaraan pasti butuh nih, namanya bahan bakar. Butuh banget. Butuh banget tuh. Kalau nggak bisa nyala dong. Iya, dan denger sih udah kejadian. Harga bensin sekarang naik nih. Gimana nih? Naik bensin, semua jenis bensin apa tuh, Bro? Oh, yang baru naik sih sampai saat ini Pertamax Turbo untuk Pertamina ya, Pertamax Turbo dan Pertamax Pertalite itu belum. Pertalite belum. Pertamax tuh naik sebelumnya berapa, Bro? 10 ribuan aja. Iya, 9.000 10 ribuan kalau 10.000. Sekarang jadi 14.000 kalau nggak salah ya. Iya, itu benar-benar. Apa 12.500? 12. Beda 3.000 sampai 14.000 ya katanya. Iya, masih bertahap nih. Bertahap. Aduh, udah. Gimana nih, Cak? Keuangan menipis. Ngerantau. Aku meskipun nggak PP juga sih, sudah di Surabaya, tapi aku juga ngekos. Nah, tapi Gol, aku keseharian tuh kan kadang-kadang aku pakai W, kadang-kadang pakai Beat kan. Nah, kalau W aku nggak masalah, soalnya si W ku tuh aku biasanya pakaiin Pertalite. Nah, tapi pakai W tuh capek kan. Nah, makanya aku kadang bawa si Beat 110 tuh. Nah, Beat 110 tuh biasanya aku isiin Pertamax kan. Soalnya emang kompresnya kan di atas 10 kan. Nah, tapi gara-gara Pertamax naik nih, aku jadi kayak kepikiran tuh pakein Pertalite juga gitu, biar ngepres duit kayak. Soalnya kan mahasiswa juga butuh duit buat nabung gitu ya guys ya. Nah, gimana Gol kalau aku pakein Pertalite? Kalau kayak gitu sih disarankan jangan ya, tapi kali 2 kali ya boleh lah. Kali 2 kali ya, nggak sampai rutin gitu, sampai memang udah kebiasaan pakai bahan bakar yang tidak sesuai sama kompresi. Karena kenapa? Efeknya itu di jangka panjang sih. Panjang? Iya, jangka panjang nih. Kalian nih sehari 2 hari misalkan nih nggak bakal kerasa. Kalau kalian pakai bensin yang nggak sesuai sama kompresinya, ya nggak bakal kerasa. Tapi nanti nih setahun lebih lah, pasti udah bakal kerasa nih performa mesin kayaknya udah menurun nih, terus tarikannya gitu ya Mas? Dia tarikannya nih udah nggak stok chairnya pas baru, terus juga komponen-komponen ini kayak udah mulai nggak sehat lagi kayaknya nih. Padahal masih terbilang sebentar lah, setahun kalau untuk umur komponen mesin ya. Itu sebentar banget anjir, motorku ya udah 6 tahun anjir. Nah, berarti nggak boleh ya kok? Nggak boleh. Bisa nyebabin ini juga sih. Apa tuh? Knocking dan juga pre-ignition.
Jadi itu ngaruh dari bensinnya yang dipakai nggak sesuai sama kompresi. Jadi pembakarannya itu bisa nyebabin Permasalahannya. kerusakan pada komponen mesin utama mesin itu. Dan kalian tahu kan komponen utama mesin seperti piston, terus connecting rod, crankshaft itu nggak murah ya. Iya dong. Terus satu rusak ya harus ganti semua guys. Jadi kayak Iya, nggak bisa guys. jalan juga motornya kalau udah rusak. Satu rusak Piston tuh rusak. bisa-bisa merembet gitu kemana-mana. Nah, sampai bisa-bisa harus ganti mesin. Ganti mesin. Kalian mau kalau misalnya ganti mesin, padahal motor baru terbilang setahun 2 tahun. Nggak mau lah mas, masih emang awet. Ya udah, makanya kalau begitu ya ikutin aja standar pabriknya berapa bensin yang dipakai. Ini FGI. Jadi kayak buat kompresi motor 7 sampai 9 itu bisa dipakein premium. Atau 88. Nah, kalau 9 sampai 10 itu pakai 90 pertalite kalau nggak salah. Nah, oktan yang 92 Pertamax tuh buat 9 sampai 10 kompresinya. Kalau sampai 11 ya? Kalau 11 sih ya, sampai 11. 11. Nah, 11 ke atas tuh bisa pakai V-Power atau Pertamax Turbo. Nah, oktan itu angka jadi si Pertamax tadi bukan langsung turbo. Pertamax Turbo. Oktan itu apaan sih, Mas Gol? Jadi oktan itu apa? Oktan itu adalah kemampuan dari suatu bahan bakar untuk tidak terbakar dengan sendirinya nih. Jadi semakin tinggi itu makin sukar untuk terbakar dengan sendiri ya di temperatur dan tekanan tertentu. Nah, jadi guys, misalnya kompresimu tinggi di atas 10. Nah, di atas 10 kan biasanya pakai kalau di atas Pertamax kan. Nah, gara-gara Pertamax naik nih kamu mau pakai Pertalite. Nah, jadi waktu si Pertamax ini harusnya meledak, gara-gara kamu pakein Pertalite yang oktannya lebih rendah, dia tuh meledak duluan guys. Nah, itu tuh nggak baik buat mesin. Nah, itu namanya pre-ignition itu. Jadi dia mercik meledak sebelum businya mercik. Nah, itu nggak baik guys. Nah, kita ada solusi guys. Tapi ada solusi yang beneran solusi. Ada solusi yang buat jangka pendek gitu. Apaan tuh Mas? Apa tuh solusinya tuh? Solusinya yang denger nih semenjak berita kenaikan harga bensin, ada yang ngepost video nih tentang oktan booster nih. Apa tuh oktan booster? Oktan booster tuh kayak jenis cairan yang dimasukin ke tangki bensin. Nah, cairan ini tuh bisa naikin nilai oktan guys. Nah, dan ini aku baca-baca di website gitu, emang ya terbukti secara instan tuh bisa naikin nilai oktan. Nah, tapi di samping itu pasti ada jangka buruknya kalau emang nggak sesuai. Nah, si oktan booster ini bikin jangka panjangnya tuh bisa bikin mesin kotor kayak gitu guys. Nah, jadi emang nggak bisa kan sepenuhnya itu buat pakai oktan booster. Oktan booster juga kan ngeluarinnya pakai duit kan. Jadi ya solusi terbaiknya yaudah, daripada kamu harus merogoh kocek lebih lama, lebih banyak maksudku, buat benerin mesin mobil atau mesin motor yang rusak gara-gara pemilihan bensin yang nggak tepat. Jadi yaudahlah, pakai Pertamax aja kalau emang kompresinya segitu. Ya nggak Mas Gor? Bener banget tuh. Ibaratkan kayak dua pilihan, mending rusaknya nanti tapi murah di bahan bakarnya, atau di bahan bakar mahal tapi mesinnya awet. Nah, itu tergantung kalian aja sih. Terus kalau di mobil itu kalau nggak salah ya Mas Gor, di Mazda kalau nggak salah ya. Oh iya tuh, mobil Mazda. Mobil Mazda itu ada teknologi
namanya itu Sky Active ya Go? Iya, Sky Active. Sky Active itu bisa naikin kompresi. Iya nggak sih? Gara-gara ada bolongan di tengahnya piston kayak gitu, cekungan kayak gitu ya Go? Betul banget tuh, karena dia menggunakan jenis model piston itu yang bentuknya dome. Itu Jadi atasnya itu agak cembung, tapi cembungnya itu menyesuaikan sama bentuk headnya. Tapi itu di tengah-tengahnya itu ada bolongan gitu, buat nambahin volume pas piston di ke atas, dan juga biar alirannya itu makin turbulen, aliran bahan bakarnya. Nah itu bisa memperlancar juga ya. Iya, selain naikin kompresi, bisa memperlancar juga alirannya menjadi turbulen. Itu bagus banget sih teknologi yang udah dikembangin sama Mazda ini. Tapi emang kebetulan mobil Mazda itu tidak friendly ke duit deh. Iya, itu ibarat kan udah masuk ke kelasnya mobil-mobil Eropa lah. Iya. Udah nggak kerasa kayak mobil Jepang gitu. Iya. Padahal kita tahu Mazda kan mobil Jepang gitu kan. Iya, itu ibaratnya kayak mobil Jepang tapi yang premium. Tapi emang keren sih Sky Active nih. Iya, solusi pemikiran dari engineer Mazda itu udah bener cemerlang banget sih. Nah, jadi ya gitu sih guys. Kalau pingin ngawetin mesin, bener kata Bagol, nambahin duit dikit buat beli bensin yang sesuai. Nah, itu bikin mesinnya awet. Kayak gitu. Tapi menurut Erwin nih yang penting kencang. Iya nggak Mas Erwin? Bener dong. Yang penting tuh kenceng. Kencang pada tempatnya. Iya. Sesuai episode kemarin. Kenceng tuh ya harus di tempatnya sih, nggak boleh di gang. Kalau kamu tiba-tiba di jalan di gang sempit gitu, terus kamu kecepatan 100 ya nggak mungkin dong. Iya dong, karena nggak proper gitu jalannya. Iya benar. Tiba-tiba ada polisi tidur, Terbang. naik tuh muter bang. Terbang. Nggak tahu, sama umurmu juga terbang mungkin. Nah itu flashback dikit guys dari spoiler. Anjing. Udah sih, bukan kali ini udah pemeriksaan juga. Oh iya, gua episode ini kayaknya bisa cukupin sampai kali ini. Terus jangan lupa biar kalian dapat info-info otomotif, info tentang profesional BMF. Jangan lupa guys, aku tulis lagi, follow IG RBM.TS. Itu benar-benar bermanfaat banget bagi kalian yang berhobi atau lihat motor lah. Nah, informasinya itu bakal kepake banget sih kalau misalkan diaplikasikan ke motor kalian. Terus iya juga apa? Jangan lagi follow mesin kaki klub kita ya. Karena itu semua best setting. Lagi jangan lupa follow mesin kaki klub. Jika di klub ini kemarin Anjay. Aku Eca Dan dari aku Erwin. pamit undur diri. Oke, dan aku Erwin dari R&D. Dan aku Bagol dari R&D. Pamit undur diri. Pamit undur diri. Mau ngapres dulu guys. Iya, benar. Terima kasih.
Oke. Ternyata nggak sih. Iya, bener. Iya, lapis semua. Tapi aku like juga. Ya, wes. Mantap.